Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sufrian Wahidin Darmanto dengan NIM C1B020021 dari kelas R003 Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Saya akan menyampaikan materi yang berjudul Analisis dan Diagnostik Laporan Keuangan. Baiklah, langsung ke materi yang pertama, yaitu analisis laporan keuangan. Analisis laporan keuangan adalah mengurangi pos-pos laporan keuangan yang melibatkan neraca dan laba rugi untuk mendapatkan informasi kondisi keuangan suatu perusahaan lebih dalam yang sangat penting dalam proses menghasilkan keputusan yang tepat. Materi selanjutnya yaitu tujuan dan manfaat analisis laporan keuangan. Yang pertama yaitu untuk mengetahui posisi keuangan perusahaan dalam satu periode tertentu, baik harta, kewajiban, modal maupun hasil usaha yang telah dicapai untuk beberapa periode. Kedua, untuk mengetahui kelemahan-kelemahan apa saja yang menjadi kekurangan perusahaan. Ketiga, untuk mengetahui kekuatan-kekuatan yang dimiliki. Dan yang keempat, untuk mengetahui langkah-langkah perbaikan apa saja yang perlu dilakukan ke depan yang berkaitan dengan posisi keuangan perusahaan saat ini. Kelima, untuk melakukan penilaian kinerja manajemen ke depan, apakah perlu penyegaran atau tidak karena sudah dianggap berhasil atau gagal. Dan yang keenam, dapat juga digunakan sebagai pembanding dengan perusahaan sejenis tentang hasil yang mereka capai. Materi selanjutnya yaitu jenis metode analisis laporan keuangan. Ada dua jenis metode analisis laporan keuangan yang paling umum digunakan, yaitu analisis horizontal, vertikal, dan analisis rasio. Yang pertama yaitu analisis horizontal dan vertikal. Analisis horizontal terdiri dari perbandingan data keuangan tahun terakhir dengan data keuangan di tahun-tahun lainnya. Jenis analisis laporan keuangan ini juga dikenal sebagai analisis tren dan sering dinyatakan dalam istilah moneter atau mata uang dan presentase. Perbandingan jumlah mata uang akan memberikan analis wawasan tentang aspek-aspek yang mungkin berkontribusi secara signifikan terhadap profitabilitas atau posisi keuangan suatu bisnis atau perusahaan. Sedangkan analisis vertikal merupakan laporan yang dilakukan dengan cara membandingkan hubungan setiap komponen dengan total akun di dalam laporan keuangan tunggal. Analisis vertikal ini dapat diterapkan pada akun untung dan rugi dengan mempresentasikan tunjuk standar sebagai presentase dari total omset tahunan. Hal ini akan memudahkan untuk mendapatkan informasi jika pembagian biaya, pengeluaran, serta laba yang berbeda. Selain itu juga memungkinkan untuk membandingkan tahun-tahun berikutnya dan untuk mengidentifikasi tren tertentu. Dan yang kedua yaitu analisis rasio. Analisis ini dapat digunakan untuk mewakili hubungan antara berbagai angka pada neraca, laba dan rugi, atau catatan akuntansi lainnya yang dibuat oleh akuntan. Pada analisis laporan berdasarkan rasio dapat dibandingkan antara dua kuantitas. Rasio selalu mewakili satu angka yang berkaitan dengan angka yang lainnya. Contoh, rasio yang paling umum digunakan diantaranya adalah rasio likuidasi, rasio solvibilitas, rasio profitabilitas, dan rasio aktiva. Yang pertama yaitu rasio likuidasi. Rasio likuidasi adalah rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek.
Yang kedua, rasio solvabilitas. Rasio solvabilitas adalah rasio yang digunakan untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka panjang. Yang ketiga, rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan memperoleh laba dari pendapatannya yang berhubungan dengan penjualan aset dan ekuitasi. Dan yang keempat yaitu rasio aktivitas. Rasio aktivitas adalah rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana efektivitas manajer perusahaan dalam mengelola aset-asetnya. Kesimpulan, analisa laporan keuangan merupakan proses yang penuh pertimbangan guna membantu tahap evaluasi posisi keuangan dan hasil operasi perusahaan pada masa sekarang dan masa lalu dengan tujuan untuk menentukan estimasi dan prediksi yang paling mungkin mengenai kondisi dan kinerja perusahaan pada masa mendatang. Analisis rasio keuangan sangat berguna bagi pemilik perusahaan, pemerintah, investor, dan manajemen sendiri. Sebagai dasar mengambil keputusan, tujuan analisis laporan keuangan merupakan alat yang sangat penting untuk memperoleh informasi sehubungan dengan posisi keuangan dan hasil-hasil yang telah dicapai perusahaan yang bersangkutan. Baiklah, itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.